akan menjadi satu pilot project di dalam program SMK Bangun Desa. Monggo silakan Pak Marlo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar pagi ini, insya Allah. Pak Haris masih bisa monitor suara saya ya? Ya, masih Pak. Oke, saya memulainya dari awal dulu. Dasar ide keluar SMK Bangun Desa itu adalah melihat fakta. SMK berada di desa-desa. Siswanya orang desa. Gurunya orang desa. Bahkan kepala sekolahnya juga orang desa. Kepala dinasnya juga orang desa. Tapi kenapa tidak pernah memikirkan desa, terutama desa di mana SMK tersebut berlokasi? Sangat disayangkan semua SMK difokuskan untuk kerja. Sekolah di luar lokasi, di luar desa, di luar kecamatan, luar provinsi, luar kabupaten. Mengarah ke pabrik-pabrik, tempat-tempat industri. Itulah yang ironis sekali. Akhirnya desa ditinggal oleh warganya, desa terlambat pembangunannya, kalah dengan perkembangan penduduknya, masuklah global market. Orang Korea atau perusahaan Korea, perusahaan Jepang, bahkan perusahaan BlackBerry, contoh, itu mereka tahu potensi desa Indonesia. Potensi desa Indonesia itu potensi untuk market. Nah, kita yang punya desa diam saja. Bergeraklah. Keluarlah ide SMK Bangun Desa. Itulah jalan yang terbaik. Mudah-mudahan SMK Bangun Desa kembali ke basic, kembali ke dasar aslinya untuk desa. Dari desa, akhirnya yang bangun desa adalah anak-anak SMK. Anak SMK di desa akhirnya jangan sampai menjadi penonton. Orang pendatang bangun ekonomi, orang pendatang bangun pabrik, akhirnya orang desa hanya bisa melihat pagar pabrik yang tinggi-tinggi mengelilinginya. Itulah dasarnya. Saya berpikir kita harus melaksanakan itu. Gagasan ini kami sebarkan pada SMK-SMK yang mau memikirkan SMK. Dapatlah saya satu grup, alhamdulillah, SMK Negeri 1 Tengaran, SPMA Munadi Ungaran, SMK Wadas Lintang, SMK Selawi 2, dan beberapa SMK Muhammadiyah dari Lebak Kabupaten Tegal, SMK Muhammadiyah Kabupaten Tegal membuat grup
fokus grup diskusi SMK Bangun Desa. Penyebaran undangan waktu itu cukup banyak, lebih dari 200. Tapi yang merespon hanya 10. Saya pikir itu sudah alhamdulillah. Ini kami siapkan sebelum ada wabah corona. Belum masuk corona, belum masuk ke Wuhan, Cina. Belum ada istilah corona. Dari situlah kami menyusun strategi lengkap. Saya jelaskan, saya paparkan, dan mendapat sambutan dari SMK-SMK yang hadir. Waktu itu tempatnya di SMK Munadi, Ungaran. Betapa hebatnya mereka menyambut ide SMK Bangun Desa. Dari situlah langsung bergulir, berkembang, proses perkembangan saya ikutin, proses perkembangan saya nikmatin, walaupun menemui hambatan. Banyak di antara mereka yang mencemoohkan, bahkan seperti itu. Nah, akhirnya kami sudah bisa mendeklarasikan SMK Bangun Desa adalah yang paling tepat solusi menghadapi situasi zaman corona. Semua orang ingin kembali ke desa. Tempat rantauan sudah tidak bisa makan. Tempat kerjaan sudah di PHK. Hari demi hari kita PHK semakin mengoyak pikiran kita, memiriskan hati bahwa ternyata mereka ini adalah, pasti kebanyakan adalah mereka anak-anak SMK. Inilah kita harus bikin strategi SMK Bangun Desa semakin solid. Tidak ada kesulitan sama sekali. Tidak ada kesulitan untuk SMK Bangun Desa. Caranya, kepala sekolah mulai hari ini duduk bersama dengan kepala desa. Di situ kuncinya. Awal mula kesuksesan SMK Bangun Desa adalah kepala sekolah kenalan dengan kepala desa. Ajak kepala desa melihat sekolah. Ada kepala sekolah yang tidak pernah melihat sekolah SMK. Ada kepala sekolah tidak pernah melihat fasilitas sekolah. Padahal warganya kepala desa semua sekolah di SMK tersebut. Bahkan kepala sekolah ada yang belum kenal dengan kepala sekolah. Ini langkah pertama. Kenalan dulu. Lihat fasilitas. Tunjukkan kepada kepala desa, ucapkan terima kasih warganya telah sekolah di SMK. Selama ini kepala sekolah tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada kepala desanya, yang mana warganya pada sekolah di desa. Banyak sekali yang dimanfaatkan dalam perkenalan awal. Perkenalan awal jangan buru-buru ingin kerjasama. Tunjukkan fasilitas, ucapkan terima kasih warganya telah sekolah di SMK, berikan niat baik. Kalau ada kebutuhan apa-apa dari SMK, jangan segan-segan kepala desa datang ke SMK. Itu dulu alangkah awal kesuksesannya. Nah, tingkat kesulitan di lapangan, ada kepala sekolah yang belum memahami SMK Bangun Desa, tiba-tiba datang ke kantor kepala desa,
minta kerjasama, minta dana bantuan desa. Itu tidak mungkin terjadi. Baru kenal sudah minta-minta seperti itu. Baru kenal tahu-tahu sudah minta uang. Itu langkah yang salah. Ada lagi kepala sekolah langsung mengajukan dana SMK Bangun Desa, belum ada programnya, untuk dimanfaatkan dana dari BOS. Tidak mungkin. Dana BOS tidak bisa dipakai untuk SMK Bangun Desa. Tidak ada. DIPA-nya tidak ada. Nah, Bapak Ibu yang monitor, Pak Haris, apabila kita sudah mulai kenalan, disitulah mulai pintu terkuak. Pasti hasilnya akan membanggakan sekali. Kepala sekolah namanya akan dingiang-ngiangkan, teringat-ingat oleh kepala desa. Kepala sekolah yang baik, kepala sekolah yang arif, mau membantu desa. Dan disitulah desa sudah mulai terbuka. Lanjutannya apa programnya? Baru sodorkan. Sodorkan. Kepala desa sudah pasrah dengan SMK, sodorkan apa yang bisa dikerjakan. Apapun. Saya beri contoh satu. SMK Business Management. Yang jumlahnya siswanya sudah dibatasin. Padahal potensi untuk desa SMK Business Management itu sangat besar peluangnya. Contoh, anak-anak bismen pasti dia ahli di dalam penggunaan perangkat komputer. Tawarkan perangkat. Tawarkan. Itu salah satu contoh. Begitu pula anak-anak business management camat sampai kabupaten. Anak-anak mampu mendata. Perlu data apa? Data pengangguran? Ada. Pasti akan mereka berangkat, kita kasih instrumennya, kuesionernya, nanti data akan diterima dengan baik. Mana yang baru saja meninggal, ada datanya. Usia berapa yang mau melahirkan, ada semua datanya. Jadi business management sangat bermanfaat. Cikal bakal administrasi negara adalah business management, SMK Business Management kerjasama dengan desa. Pada saat ini, Dinas Sosial atau Kementerian Sosial sedang memberikan bantuan-bantuan sosial. Banyak yang mengeluh datanya tidak valid, orang sudah meninggal masih dicari, dikasih. Itulah kelemahan data administrasi. Desa itu adalah awal data administrasi negara. Kerahkan anak-anak bisnis manajemen membantu. Apalagi sedang ada sensus, saya juga tidak tahu sensusnya sekarang berjalan atau tidak. Itu perlu sekali mereka mempunyai data. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan dari business management. Baik mendata warung, mendata bidan, mendata orang-orang ahli tapi nganggur, banyak sekali. Ini satu contoh saja. Business management bikinnya murah dan satu-satunya sekolah yang bisa tembus sampai ke ujung desa. Dan dimanfaatkan oleh desa. Jangan bisnis manajemen pikirannya selalu hanya untuk masuk ke
supermarket, mall, puas dengan penjaga toko, puas dengan cleaning service. Jangan manfaatkan itu. Sistem informasi data pakai Excel, berikan kepada desa. Setiap anak diberi tugas per RT, per RW. Wah, seluruh Indonesia data akurat dari SMK Business Management. Itu lebih dahsyat lagi. Itu salah satu contoh sumbangsih yang kita berikan kepada desa. Itu bagian dari SMK Bangun Desa. Ada lagi orang berpikir SMK Bangun Desa jangan sampai mengganggu mata pelajaran di sekolah. Tidak sama sekali. SMK Bangun Desa adalah membantu kelancaran pendidikan SMK. Daripada harus praktek jauh-jauh, daripada harus berangkat mengeluarkan biaya mondok untuk mengejar mendekatin mall, dekatin supermarket, dan sebagainya. Suruh magang di RT RW, desa, kelurahan. Mereka akan memberikan apresiasi. Saya sudah punya datanya itu. Saya sudah punya pengalamannya itu. Untuk yang jurusan lain, RPL, ayo berlomba-lomba bikin profil desa. Profil desa dilombakan, mana yang paling bagus. Jadi nanti seluruh Indonesia memiliki profil desa lengkap yang dibuat oleh anak SMK. Itu salah satu contoh sumbangsih yang kita lihat. Dari teknik industri, jangan pikirannya lagi sekarang ke pabrik. Cikarang baru saja terjadi 5.000 pabrik closing down. Pabrik closing down. Pabrik komponen motor. Gara-gara ada satu anak meninggal karena corona. Buka di Instagram saya, datanya ada. Bapak dan Ibu yang monitor, mendengarkan saya, dimanapun berada. Bapak dan Ibu, banyak sekali yang kita lakukan. SMK Bangun Desa jangan salah persepsi. SMK Bangun Desa kerjaannya bangun jembatan, bangun irigasi, bangun jalan. Tidak sampai segitu. Anak SMK tidak boleh membangun jembatan. Belum ada sertifikasi. Jadi yang kita berikan adalah bangun desa. Langkah pertama, bangun rasa kepala sekolah dengan desa. Kepala desa. Itu yang terpenting. Satukan visi misi sekolah dengan visi misi desa. Bapak dan Ibu, zaman Orde Baru 1968. Mungkin sebagian kepala sekolah belum lahir. 1968 awal mula Orde Baru, muncullah repelita pertama, rencana pembangunan 5 tahun pertama. Langkah pertama adalah bangun desa. Bisa buka di Instagram saya, ada videonya yang dipaparkan oleh Presiden kedua Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Soeharto. Pada saat itu belum bisa lancar sampai pelita berakhir. Pembangunan 5 tahun berakhir sudah pada saat 1998 berakhirnya Orde Baru. Pembangunan desa belum jalan, belum merata. Mengapa? Pada saat itu SMK belum masuk desa. SMK belum masuk desa. SMK belum
SMK belum ada di mana-mana. SMK belum ada di desa-desa. SMK belum bisa berpartisipasi. Tapi sekarang kita harus bangkit. Bangkit. Kita menyadarin SMK sudah ada di desa-desa. Ayo kita bantu orang desa. Itulah tujuannya negara membangun SMK. Pada saat pelita yang keempat, Indonesia dibangun melalui SMK oleh Asian Development Bank, ADB. ADB membangun SMK sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke tengah hutan. SMK Negeri 2 Bengkulu Utara. Itu sampai di ujung lereng Gunung Rinci. Itu dari Asian Development Bank. Untuk apa? Bangun desa. Tapi kok dibelotkan untuk bantu orang kaya. Saat ini SMK dibelotkan untuk membantu orang kaya. Siapa orang kaya itu? Orang kaya yang punya pabrik. Mereka disuruh kerja. Upahnya apa? Cukup UMR. Upahnya cukup UMR. Ini loh. Anak-anak kita disuruh kerja untuk memperkaya orang lain. Setiap akhir tahun laporan, perusahaan A untung sekian, B sekian, ini sekian. Semuanya adalah berkat anak-anak SMK. Bekerja sesuai dengan skillnya, anaknya nurut, tidak pernah komplain, dan sebagainya. Inilah yang perlu kita lakukan. Ini yang perlu kita lakukan. Bapak dan Ibu sekalian, saya beri contoh lagi SMK Bangun Desa. SMK industri. Coba lihat ke sawah. Apa sih kesulitannya petani? Bapak dan Ibu, ajak anak-anak, ajak guru PKK, produktif, kreatif, kewirausahaan, ajak anak-anak duduk di pinggir kebun, petani sedang menanam benih jagung. Betapa sulitnya itu menanam jagung. Harus berdua, harus membungkuk, harus ngelobangin. Itu saya punya pengalaman 50 tahun yang lalu. Saya ini tukang penanam jagung bersama almarhum Bob Sadino pada saat itu. Duduk di situ kita bersama, kita carikan jalan yang terbaik, cara menanam benih jagung yang terbaik itu bagaimana. Pecahkan. Saya sih punya pengalamannya itu. Saya punya alatnya. Cukup satu orang modal jalan cepat. Setengah hari bisa 2 hektar. Cara menanam benih jagung yang baik. Itulah contohnya. Bapak dan Ibu, kalau ingin tahu lagi, anak-anak teknik industri tolong duduk di dapur. Dapur ibunya. Ada sekian banyak peralatan. Buatan mana yang buatan Indonesia? Tidak ada. Dandang sekarang sudah diambil alih dengan rice cooker. Coba bayangkan. Ibu dulu mencuci dengan dingkle, dengan kayu, digerus bersih. Muncullah ide mesin cuci cuma diputar-putar bisa bersih. Cobalah anak-anak duduk di sanalah. Cari jalan keluar, berikan ide, sajikan. Harus setelah itu kita patenkan. Mudah-mudahan itulah ide dari SMK Bangun Desa, banyak sekali. Dan itu tidak mengeluarkan uang kok. Tidak mengeluarkan dana. Dana ekstra. Tanda petik. Dana untuk praktek ada di BOS, dana untuk dan semuanya. Bikin ada alat bubut, bikin peralatan yang baik untuk menanam jagung. Ini salah satu contoh. Berikutnya lagi, anak-anak pertanian. Duduklah sama-sama dengan petani. Mulai dari
nanam sampai panen, sampai hasilnya diambil oleh tengkulak. Hayatin itu, di mana salahnya? Mari anak-anak SMK Pertanian jangan menanam yang menyaingin petani. Daerahnya potensi semangka. Anak pertanian ikut-ikut menanam semangka. Pada saat panen, harga rusak. Harga hancur gara-gara diobral. Nah, lebih baik SMK Pertanian, mari kita rangkul petani. Kita pikirkan pasca panen. Di Indonesia ini subur kok. Jagung dilempar tumbuh kok. Nggak perlu belajar 3 tahun. Budidaya sudah banyak yang budidaya. Lele laku, petani lele banyak, SMK Pertanian ikut-ikut lele. Akhirnya harga jatuh. Anak jangan lagi macul di halaman kebun yang begitu luas. Ajarkan pakai botol plastik, nanam caisim, dibiarkan 1 bulan, kalau sudah besar nilainya 10.000 1 kilo. Ini contoh nyata. Itulah sedikit ilustrasi saya SMK Bangun Desa. Banyak sekali semua jurusan yang dibutuhkan oleh SMK. Mudah-mudahan bisa dipahamin. Haris, itulah perkenalan dari saya. Kalau ingin ditambah bertanya silahkan. Oke, terima kasih untuk sharing awalnya Pak Marlok. Nanti sebelum kita buka sesi tanya jawab, kita lanjut dulu. Kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Panji Ruki, Direktur Komunikasi dan Pelaksana Kartu Prakerja. Monggo Pak Panji, silahkan kami berikan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman dari Direktorat SMK dan dalam proses awal ini telah menerima pendaftaran lebih dari 9 juta orang di situs kami, dan mungkin bisa menjelaskan konteks atau pekerja di masa pandemi. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya perlu menjelaskan sejarahnya dulu sebelum saya memberikan update dari konteks kartu prakerja saat ini. Pada saat kartu prakerja ini didesain di awal di tahun 2019 adalah untuk fokusnya meningkatkan keterampilan dan kompetensi melalui pelatihan vokasi yang sifatnya jangka pendek. Jadi, kartu prakerja bukan pengganti dari pendidikan vokasi. Ini adalah komplement, menambah dan melengkapi dari pendidikan vokasi yang tentunya jauh lebih komprehensif, jauh lebih lengkap dan berjenjang,
dan sudah menjadi basis dasar dari pembelajaran keterampilan di negara kita ini. Jadi fokusnya kenapa dibikin kartu prakerja saat itu adalah karena dalam angkatan kerja kita yang besarnya 133 juta, masih ada skills gap dan skills mismatch yang dimiliki oleh angkatan kerja dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Tentunya selain angkatan kerja juga kita waktu itu melihat adanya masalah pengangguran. Jadi kalau lihat angka pengangguran di Indonesia sebesar 7 juta atau 7,2 juta berdasarkan angka dari BPS, lebih dari 50%-nya adalah berusia muda atau 18 sampai 24 tahun. Jadi pengangguran muda inilah yang pada awalnya menjadi sasaran utama dari program Kartu Prakerja. Dengan caranya bagaimana? Melakukan suatu atau memberikan suatu bantuan bagi para pekerja muda ini yang sebelumnya harus diseleksi dan memiliki motivasi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan untuk dapat meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan oleh usaha atau industri atau dunia kerja atau sektor-sektor usaha di Indonesia, baik dari pertanian, pariwisata, manufacturing, jasa yang lain, dan sebagainya. Waktu itu desain awalnya adalah tentunya menggunakan pelatihan yang sifatnya offline atau tatap muka di balai-balai, di lembaga pelatihan, dan institusi-institusi pelatihan vokasi yang sudah ada di Indonesia. Jadi Kartu Prakerja itu bukan pemerintah menyelenggarakan pelatihan. Ini bedanya. Kartu Prakerja itu adalah bantuan langsung kepada penerima manfaat. Jadi anggaran APBN itu diberikan kepada peserta. Pesertalah yang kemudian nanti akan memilih dan mengikuti pelatihan keterampilan yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam dunia kerja, mungkin yang baru lulus, tapi belum memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh dunia kerja, karena itulah menjadi masukan dari industri bahwa mereka tenaga kerja yang masuk itu belum memiliki keahlian yang dibutuhkan, sehingga diklat menjadi investasi yang sangat besar. Nah, pemerintah membantu dalam sisi finansial kepada peserta untuk mengakses pelatihan-pelatihan tersebut. Pelatihannya di mana? Pelatihan yang tersedia di tentunya industri pelatihan keterampilan. Nah, jadi saat itu anggaran yang ditetapkan adalah sebetulnya per pesertanya adalah sekitar 3 sampai 7 juta. Ya, rata-rata sekitar 5 juta. Jadi pada saat itu dengan anggaran 10 triliun direncanakan ada 2 juta peserta Kartu Prakerja. Dengan fokus pada kelas-kelas pelatihan keterampilan vokasi yang dilakukan dengan tatap muka di kelas, di bengkel, di balai, atau di workshop. Namun, kemudian COVID-19 datang ke negara kita dan menjadi pandemi serta diberlakukannya pembatasan sosial. Sehingga kelas-kelas yang tadinya sudah direncanakan untuk tersedia dalam program Kartu Prakerja, kemudian ditunda dulu. Jadi yang tersedia sekarang di Kartu Prakerja adalah pelatihan keterampilan melalui metode daring atau online. Nah, di sini sekarang sudah tersedia 2.000 lebih jenis pelatihan yang metode pembelajarannya adalah online. Siapa penyedia pelatihannya? Adalah berbagai lembaga pelatihan, LKPK, LKP, dan badan usaha swasta, baik
ataupun juga badan usaha milik pemerintah yang menyediakan pelatihan keterampilan dalam bentuk online. Itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah webinar atau kelas dalam online dengan instruktur. Yang kedua adalah melalui learning management system, di mana para peserta dapat belajar dengan sendiri, mengakses materi modul dalam bentuk online atau video, yang dilengkapi dengan tes online, quiz online, dan sertifikasinya pun online yang diberikan oleh lembaga. Nah, ini adalah suatu skema desain yang terdesak atau darurat. Karena selain bantuan pelatihan, Presiden memerintahkan agar kartu prakerja digunakan juga sebagai bansos. Jadi ada komponen anggaran sebesar 2,55 juta yang diberikan langsung kepada peserta dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan hidup atau untuk memulai usaha. Itu dibebaskan. Nah, jadi yang tadinya program kartu prakerja itu didesain untuk pelatihan tatap muka di kelas, di bengkel, di balai, kemudian diubah menjadi pelatihan yang sekarang ini hanya tersedia di online. Selain itu, harga bantuan pelatihan yang tadinya rata-rata 5 juta, sekarang menjadi 1 juta. Dan ini akan terus direvisi atau direview. Jadi 5 kali lebih kecil dari sebelum. Sedangkan insentifnya kemudian ditingkatkan 5 kali, dari 500.000 sampai 2,55. Nah, begitu. Jadi saat ini kartu prakerja baru mencapai 2 gelombang. Jadi dari 5,6 juta yang direncanakan oleh pemerintah untuk mendapatkan kartu prakerja, 5,6 juta peserta, kami melakukannya dalam gelombang per minggu. Jadi kalau kita mulai kemarin 11 April, maka direncanakan ada 30 lebih gelombang sampai akhir November. Jadi bukan berarti kartu prakerja itu semua akan diberikan di depan untuk 5,6 juta di depan. Bukan gitu. Bahkan akan diberikan per minggu. Minggu pertama ada sekitar 168.000 peserta. Minggu kedua ada sekitar 288.000 peserta. Minggu ketiga mungkin sekitar 300.000 peserta. Jadi ini kan diberikan secara per minggu. Nah, yang kedua adalah siapa yang mendapatkan kartu prakerja. Jadi untuk masa periode pandemi COVID ini, seperti tadi saya bilang, awalnya didesain lebih diprioritaskan untuk para pengangguran muda, maka sekarang diprioritaskan kepada pekerja baik informal maupun formal yang di PHK, dirumahkan, dan atau pelaku usaha kecil mikro yang kehilangan pendapatan karena adanya pembatasan sosial atau karena pandemi. Nah, bagaimana kita tahu peserta ini? Ini dilakukan pendataan oleh kementerian dan lembaga. Bukan kami manajemen pelaksana dari kartu prakerja. Siapa yang melakukan ini? Kementerian dan lembaga, utamanya adalah Kemenaker. Selain Kemenaker, juga ada Kementerian Koperasi UKM, Kementerian Parekraf, Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Perhubungan, dan banyak lagi yang kemudian memberikan usulan penerima kepada kami. Namun, seluruh peserta kartu prakerja harus mendaftar di situs kartu prakerja. Situsnya apa? www.prakerja.go.id. Itu situsnya. Sudah banyak tutorial, manual cara mendaftar dan apa yang mesti dilakukan. Masyarakat yang berusia di atas 18 tahun dan tidak sedang kuliah atau tidak sedang sekolah, maka silakan mendaftar. Terbuka. Nah, jika yang bersangkutan sudah didata oleh kementerian dan lembaga sebagai masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID ini, maka yang bersangkutan NIK
atau nomor induk kependudukan yang bersangkutan akan kami kenali sehingga mendapat pembobotan yang lebih tinggi. Kenapa perlu pembobotan? Karena jumlah pendaftar kartu prakerja saat ini sudah udah lebih dari 9 juta. Sedangkan peserta kartu prakerja per minggunya hanya sekitar 200 sampai 300 ribu saat. Sehingga tentunya perlu dilakukan prioritisasi dan pendahuluan bagi mereka yang memang sudah didata atau memberikan informasi kepada pemerintah sebagai mereka yang terdampak oleh. Jadi ini kami lakukan pendahuluan. Namun jangan khawatir, karena ada 30 gelombang, ini akan terus dilakukan per minggu. Jadi kalau tidak bisa bergabung minggu ini, bisa bergabung minggu depan, minggu selanjutnya, minggu selanjutnya. Nah, kemudian lembaga pelatihan dan platform digital. Saya ingin menjelaskan tentang ini yang sering menjadi bahan perbincangan itu. Jadi siapa yang memberikan pelatihan adalah para lembaga pelatihan, yaitu badan usaha baik swasta maupun milik pemerintah yang memang usahanya memberikan pelatihan keterampilan dalam jangka pendek. Nah, mereka ini persyaratannya sebetulnya hanya memiliki NIB dan memiliki usaha pendidikan keterampilan, pelatihan keterampilan, yang dengan syarat minimum ada silabus dan kurikulum yang terstruktur, memiliki sarana dan prasarana pembelajaran, tenaga instruktur yang berkualifikasi, dan memiliki sistem evaluasi pembelajaran, dan mampu memberikan sertifikat. Jadi dalam Perpres dan Permenko Kartu Prakerja bukan didesain untuk mensertifikasi, tapi memberikan pelatihan keterampilan yang ada sertifikat. Siapa yang memberikan sertifikat? Adalah lembaga pelatihan. Nah, jadi para peserta kartu prakerja yang mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar 1 juta per peserta saat ini, 1 juta ini bisa dimanfaatkan untuk mengikuti pelatihan. Sedangkan insentifnya hanya bisa diberikan ke peserta jika sudah menuntaskan pelatihan. Jadi kalau belum menuntaskan pelatihan, maka insentifnya belum bisa. Karena itu adalah amanat dari Perpresnya. Sehingga masyarakat itu atau peserta benar-benar menuntaskan pelatihannya sehingga dapat mendapatkan keterampilan yang lebih. Nah, kemudian apa peran platform digital? Platform digital saat ini ada 8. Dan ini hanya karena kami baru mulai. Kami sendiri manajemen pelaksana baru dimulai 11 April dan baru menggandeng 8 mitra platform digital. Namun kemitraan ini terbuka. Dalam waktu dekat platform digital ini akan terus berkembang. Tidak ada batasan. Nah, peran mereka apa? Peran mereka adalah seperti pasar digital, di mana para lembaga pelatihan bisa menawarkan pelatihan-pelatihan yang mereka lakukan, selenggarakan, sehingga para peserta bisa memilih-milih, bisa membanding-banding, bisa apa ya istilahnya kalau kita di e-commerce itu, bisa browsing, bisa lihat mana sih yang bagus, mana yang kelihatannya kurang bagus, mana yang ratingnya bagus, mana yang ulasannya bagus, mana yang kurang bagus, mana yang mahal, mana yang murah, mana yang harganya tidak sebanding dengan silabus, mana yang mungkin tersedia di luar selain kartu prakerja. Itu semua diberikan informasinya melalui platform digital untuk ada transparansi, sehingga masyarakat bisa mengetahui lembaga pelatihan mana yang kira misalnya dalam pertanian. Dalam pertanian untuk apa? Untuk tanaman apa? Apakah itu pasca panen atau pembibitan atau dan sebagainya. Jadi semua informasi ini akan tersedia dengan elektronik secara digital sehingga peserta bisa dengan mudah menemukan pelatihan tersebut dan memilih dan memilah dan kemudian dapat dengan lebih rasional memanfaatkan bantuan pelatihan ini. Jadi saya ulangi lagi,
siapa yang terlibat dalam kartu prakerja? Lembaga pelatihan, yaitu badan usaha pelatihan keterampilan atau vokasi yang memiliki NIB, yang kemudian bekerja sama dengan platform digital sebagai penyelenggara pasar atau marketplace. Dianggap saja ini pasar di mana para produsen dan konsumen bertemu. Lembaga pelatihan bagaimana diselenggarakannya itu adalah tanggung jawab lembaga pelatihan. Gitu. Jadi kalau saya kasih analogi, kita misalnya mungkin ada yang sudah pakai Tokopedia atau Bukalapak, yang menjual itu kan sebetulnya sellernya, merchantnya. Sedangkan Tokopedia atau Bukalapak adalah cuma marketplace. Jadi siapa yang akan mendeliver barang apapun yang kita beli dari Tokopedia Bukalapak tentunya adalah seller, penjual jasanya atau penjual barang. Sedangkan Tokopedia Bukalapak hanya adalah fasilitator pembayaran dan penjualan. Nah, jadi setiap lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan kartu prakerja sekarang harus memiliki sarana dan prasarana untuk menyelenggarakan pembelajaran secara online saat ini. Kenapa? Karena ada pembatasan sosial untuk mencegah risiko penularan COVID-19. Nah, bagaimana jika pembatasan sosial ini telah diangkat? Maka seluruh kelas offline pun akan terbuka dan tersedia di kartu prakerja. Jadi, Bapak Ibu jika ingin bergabung dengan lembaga pelatihan, dengan kartu prakerja dan memang ingin menunggu sampai kelas offline atau tatap muka ini bisa tersedia, itu bisa menunggu. Semoga batasan sosial ini bisa diangkat dengan segera, sehingga Bapak Ibu semua bisa juga berpartisipasi dalam penyediaan pelatihan keterampilan secara offline. Nah, tentunya ini saya ulangi lagi, bukan pendidikan vokasi, bukan menggantikan pendidikan vokasi, tapi pelatihan. Mungkin Gus Malok juga tadi lebih tahu apa sih yang dibutuhkan, skill apa yang dibutuhkan oleh usaha, oleh industri, oleh sektor pertanian dan sebagainya. Jadi kami akan bebaskan kerjasama, kolaborasi dengan sektor usaha. Sehingga lembaga pelatihan dapat bisa membentuk produk-produk pelatihan yang memang bisa memenuhi kebutuhan di lapangan. Gitu. Jadi ini fokusnya ke depan. Sedangkan jika pembatasan sosial sudah diangkat, maka pelatihan online-nya akan dikurangi untuk lebih fokus ke pelatihan-pelatihan ini. Caranya bagaimana sekarang untuk mendaftar sebagai lembaga pelatihan? Mohon saat ini kunjungi Instagram kami di prakerja.go.id. Di situ ada petunjuk-petunjuk bagaimana mendaftar sebagai lembaga pelatihan, menghubungi 8 platform digital tersebut. Jadi dalam 8 platform digital tersebut, mereka bisa melayani lembaga pelatihan online maupun offline. Jadi dua-duanya bisa. Gitu. Jadi cuman belinya di mana? Belinya di pasar digital. Lembaga pelatihannya di mana? Aceh sampai Merauke. Dari Aceh sampai Papua. Jenis pelatihannya apa? Online dan offline. Asal pembatasan sosial, setelah pembatasan sosial ini diangkat. Sehingga lebih aman buat masyarakat berkumpul dalam suatu ruangan. Tidak ada risiko penularan. Saya pikir begitu. Mungkin yang terakhir adalah mengenai kurasi dan pembayaran. Yang pertama tentang kurasi, kami saat ini fokusnya adalah memberikan pelatihan dengan beragam. Karena peserta dari kartu prakerja ini sangat beragam. Dari pekerja harian, pekerja informal, buruh lepas, buruh harian, pekerja konstruksi, pekerja sektor transportasi harian, sampai pelaku usaha kecil mikro, pedagang warung, PKL dan sebagainya. Pendidikan sangat beragam. Sehingga kami pun menyediakan jenis pelatihan yang dapat diakses oleh berbagai kelas masyarakat, dari kelas ekonomi yang beragam maupun latar belakang budaya dan pendidikan yang beragam. Itu adalah fokus kami saat ini. Namun kedepannya kurasi akan lebih diketatkan untuk lebih fokus kepada pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan oleh sektor-sektor usaha. Terutama pelatihan-pelatihan yang bisa terbukti bisa memberikan lulusan yang diserap oleh pasar kerja.
Itu adalah fokus ke depannya. Yang terakhir adalah masalah pembayaran. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 25 tahun 2000, lembaga pelatihan harus yang dimiliki pemerintah harus mereka yang merupakan Satker PNBP atau BLU. Jadi kalau dia Satker pengeluaran itu tidak bisa menerima bantuan dari kartu prakerja. Jadi harganya harus RP0. Kalau SMK yang bersangkutan atau unit pelatihan yang bersangkutan adalah Satker pengeluaran, bukan BLU atau Satker PNBP. Nah, karena kenapa? Karena APBN-nya sudah diberikan lewat kementerian yang bersangkutan langsung ke lembaga pelatihan yang bersangkutan. Sedangkan ini adalah bantuan bagi peserta. Nah, dari peserta ini dia kemudian tentu mengakses atau mengikuti jenis pelatihan dan menggunakan saldonya untuk membayar ke lembaga pelatihan. Nah, jika lembaga pelatihan tersebut milik pemerintah dan bukan Satker PNBP atau BLU, maka berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan itu tidak boleh mengenakan harga. Jadi harus RPN. Atau jika ingin mengenakan harga, maka harus membentuk Satker PNBP atau BLU. Nah, demikian informasi tentang kartu prakerja. Semoga saya bisa memberikan sedikit informasi untuk menjelaskan dan mengklarifikasi berbagai informasi yang ada di publik sekarang, bahwa pertama ini masih tahap awal. Ini belum skema desain yang kami rencanakan di awal. Ini adalah darurat untuk juga semi bansos untuk membantu masyarakat dengan insentif sebesar 2,5 juta. Segera. Namun ke depannya kita akan kembalikan kartu prakerja ke kitohnya, yaitu meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Baik itu melalui pelatihan offline maupun pelatihan online. Nah, gitu. Jadi kira-kira demikian yang bisa saya share. Mohon maaf karena tadi mungkin ada miskomunikasi. Sebetulnya saya sendiri tadi keluar dari satu VidCon untuk masuk ke sini karena ini saya baru diinformasikan tentang meeting ini. Saya harus kembali ke VidCon tersebut di 11.30. Jadi jika ada pertanyaan mungkin kita bisa melakukan sedikit pertanyaan sampai 11.30. Mohon maaf Pak Waris, terima kasih. Terima kasih Pak Panji. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Sebelum kita beri kesempatan kepada Pak Har, kemudian Bu Ella dari Bandung, ada beberapa pertanyaan tertulis yang ingin kami sampaikan dari SMK 8 Bandar Lampung. Pertanyaan begini Pak, ini untuk ke Pak Panji, mungkin juga bisa ke Pak Marlok nanti juga bisa menambahkan. Assalamualaikum, maaf saya Bu Ella, saya Ella dari SMK 8 Bandar Lampung, ingin bertanya jika ingin mengajukan menjadi penyedia pelatihan, prosedurnya bagaimana Pak? Ini yang pertama. Kemudian dari Pak Fadli, SMK Negeri 1 Simpang, Aceh, menanyakan bagaimana caranya jika siswa atau alumni dari SMK Negeri 1 mendapatkan kartu prakerja, mohon penjelasannya. Yang ketiga, ada pertanyaan dari Pak Erwin Kurniawan, kapan pelatihan bisa mulai berjalan untuk peserta? Karena pekerja sudah masuk tahap 2. Kemudian yang kedua, langkah-langkah memulai kerjasama dengan digital platform itu seperti apa? Jika bisa share kontak person digital platformnya, apa boleh nanti kami share Pak Panji, mungkin kontak personnya mungkin kami share. Kemudian pertanyaan tertulis lainnya, selamat siang, ke platform manakah SMK bisa mendaftarkan diri menjadi mitra pelatihan? Itu pertanyaan-pertanyaan tertulis yang ingin disampaikan ke Bapak dan Ibu. Monggo silakan Pak Panji. Setelah ini kita beri kesempatan kepada Pak Haryono, koordinator bidang kesiswaan di SMK, dan Bu Ella dari Bu Ane dari Bandung. Nanti silakan Pak Panji dan Pak Marlok. Bagaimana mendaftar sebagai lembaga pelatihan. Yang kedua adalah bagaimana peserta bisa menggunakan bantuan pelatihan. Jadi yang pertama adalah untuk menjalin kemitraan adalah menghubungi langsung ke platform digital yang ada
8 sekarang dan nanti akan bertambah terus. Informasinya sekarang ada di, kalau bisa di, saya nggak bisa share screen di sini, tapi intinya sudah kami publikasikan di Instagram kami di prakerja.go.id. Di situ sudah ada informasi bagaimana menghubungi laman-laman atau situs-situs para platform digital. Saya sudah ini, dimana saya share. Saya nggak bisa share screen, mohon maaf. Ya, Pak. Mohon izin, sudah saya jadikan presenter, Pak. Iya. Share screen-nya udah begini. Oke. Apakah di sini ada tempat untuk share screen? Ada logo share konten di sebelah logo kamera, Pak, di bawah. Oh, baik. Ini masih, komputer saya masih menutup. Oh ya, siap. Assalamualaikum Pak Haris. Mohon maaf, saya nggak bisa lihat. Mungkin Mbak Mas bisa buka Instagram kami. Komputer saya tidak membatasi saya untuk melakukan sharing di sini. Baik, siap. Di situ ada sudah jelas, ada post di mana bagaimana menghubungi platform tersebut. Saya akan email link ini ke Pak Abdul Haris, mungkin atau tim Bapak. Silakan, saya akan email, kirimkan informasinya, di mana link bisa bergabung dengan kerjasama tersebut. Tapi tadi Pak, syaratnya adalah harus PNBP atau BLU Pak, untuk bisa diakses atau dibayarkan oleh kartu prakerja Pak, oleh si pesertanya itu. Jadi syaratnya sebetulnya adalah tidak terlalu sulit, yaitu tadi yang saya utarakan, yaitu memiliki silabus kurikulum tersebut. Ya, turun lagi cara menjadi mitra itu Pak, yang kanan di tengah. Cara menjadi nah itu. Ya, ke kanannya. Ya, bisa slide ke kanan. Iya. Ya. Jadi ini, nah mitra ini sebetulnya bisa diklik. Nah, jadi nanti saya kirimkan link-linknya untuk supaya bisa menghubungi ini. Salah satunya adalah Kemenaker, tapi semuanya bebas. Silakan Bapak Ibu semua memilih mana yang cocok. Tidak harus Kemenaker, tapi bisa lewat Kemenaker, karena Kemenaker itu tentunya sebagai unit pemerintah, dia tidak mengenakan biaya komisi atas layanan dari marketplace-nya. Jadi Kemenaker tentunya menjadi salah satu pilihan. Tapi bisa juga pilih Pijar, itu punyanya BUMN, Telkom, atau sekolahmu yang memang sudah bekerja sama dengan beberapa sekolah-sekolah dan SMK dan UPK. Itu mereka menyediakan, dan silakan Bapak Ibu bebas memilih yang manapun. Kami tidak mengarahkan atau menunjuk salah satu dari 8 atau 9. Silakan, itu pilihan dari Bapak Ibu. Oke. Nah, yang kedua tadi adalah pertanyaan mengenai bagaimana jika alumni dari SMK sudah menerima kartu prakerja. Nah, tentunya jika dia sudah menjadi alumni, sudah tidak menjadi siswa lagi, dia mungkin bisa mendaftar atau mungkin sudah berhasil mendapatkan kartu prakerja dari situs kartuprakerja.go.id. Nah, setelah dia mendapatkan kartu tersebut yang sifatnya digital, jadi tidak ada kartu fisik ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada kartu kayak KKS atau KIP gitu, tidak ada kartu. Ini sifatnya digital, artinya ada kode unik 16 digit kira-kira. Nah, dengan kode unik ini para peserta bisa memilih dari 8 platform digital tersebut. Silahkan pilih pelatihannya dari yang mana. Terserah, dibebaskan. Pilih yang paling baik, pelatihan-pelatihan yang menurut peserta yang bersangkutan memang paling dibutuhkan dan paling bagus, dan harganya juga paling cocok. Nah, dari situ mereka harus membuka akun di platform digital tersebut sebagai pembeli. Nah, setelah dia membuka akun, dia membrowsing dan memilih. Pada saat pembayaran untuk mengakses lembaga pelatihan yang dipilih,
maka mereka menggunakan kartu prakerja sebagai salah satu opsi pembayaran. Gitu. Jadi itu pada saat check out. Pada saat check out, kemudian ada opsi pembayaran. Pada saat dia melakukan opsi pembayaran, di situ harus masukkan kartu prakerja, kode unik kartu prakerja, dan SMS OTP yang akan kami kirim. Nah, setelah mengisi SMS OTP itu, maka peserta bisa memulai mengikuti pelatihan yang dia sudah beli dengan bantuan kartu prakerja. Saya kira gitu. Tadi masih ada pertanyaan lain, Pak, tapi saya catat 2 itu yang paling utama. Apakah ada lagi, Pak, yang belum saya jawab? Kemudian yang saya kira cukup. Kemudian pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Pak Haryono dari koordinator bidang peserta didik, Pak, dari Direktorat SMK. Monggo silakan Pak Har, kami berikan kesempatan. Bisa langsung ini? Bisa langsung, silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama, saya sangat memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Haris sebagai koordinator di Tata Kelola yang telah menginisiasi program ini. Yang berikutnya saya juga memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Marlok. Saya tidak bertanya Bapak, saya hanya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan program jenengan SMK Bangun Desa. SMK Bangun Desa. Ini menjadi satu inisiasi yang bagus juga Bapak, bahwa SMK harus hadir pada semua dimensi, pada semua level, termasuk sentuhan SMK di desa-desa sebagaimana tadi yang Bapak sampaikan. Beberapa waktu yang lalu Bapak banyak memberikan informasi ke kami, oleh karenanya saya pikir sangat cocok juga untuk beberapa bidang yang memungkinkan bahwa bisa dilaksanakan dengan virtual, pembelajaran virtual, atau dengan daring, atau dengan Vicon ini, pada masa pandemi COVID ini, program SMK Bangun Desa tetap dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan kami di bidang peserta didik, Bapak, itu punya program kaitannya dengan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, dan juga penguatan budaya kerja atau karakter kerja. Saya pikir ini menjadi satu program yang bisa disinkronkan, yang bisa disinergikan, sehingga program SMK Bangun Desa menjadi, suaranya bisa menjadi kemana-mana gitu. Nah, mungkin dalam waktu dekat atau pada satu periode tertentu nanti bisa diskusi lebih banyak Bapak, untuk bisa merealisasikan program ini, sehingga sekali lagi bahwa program SMK Bangun Desa bisa menyentuh kemana-mana, ke seluruh pelosok desa, ke seluruh bidang atau kompetensi keahlian. Tentunya kita sekali lagi bisa memilah mana yang memungkinkan bahwa SMK Bangun Desa ini dilakukan dengan cara virtual, mana yang memang beberapa kompetensi keahlian tertentu harus dilakukan secara tidak daring gitu ya. Itu saja Pak Haris barangkali yang ingin kami sampaikan. Jadi saya tidak bertanya, saya menangkap bahwa apa yang dilakukan Pak Marlok dan Pak Haris ini sangat luar biasa. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Haryono. Pak Marlok kalau mau merespon silakan. Terima kasih Mas Haryono. Saya justru sebenarnya SMK Bangun Desa itu bisa bantu negara dalam situasi seperti ini. Ayo anak-anak desa yang nganggur, berikan satu arahan, berikan jalan bagaimana cara bisa untuk hidup. Jangan untuk kerja itu bayangannya orang yang kerja, anak-anak langsung pikirannya kerja ke pabrik. Pabrik udah pada tutup. Ayo kita cari sesuatu, melakukan sesuatu untuk hidup yang baik dan benar dan sehat. Mudah-mudahan di pertanian masih zona hijau.
saat ini mereka ada saat ini mereka sedang panen. Ayo kita jualan. Jualan jangan dipikir langsung bawa barang buka di pasar. Jangan. Pasarkan online. Manfaatkan jaringanmu. Antar delivery. Contoh yang terbaik lagi SMK Pertanian. Ayo beras-beras yang dipoles oleh petani, yang dijual harga murah. Ayo tolong diplastikin. Mumpung sebentar lagi beras jakat akan tapi dengan online bisa diantar dan bahkan bisa langsung diantar ke masjid, bisa langsung diantar kemana tujuan beras jakat itu. Itu dikoordinir oleh anak-anak SMK Pertanian. Modalin plastik, nak. Modalin plastik, Pak. Modalin plastik, Bu. Tulisin beras jakat, SMK sekian, berapa kilo. Baru bisa nanti dibikin daring, jual online, kirim langsung ke masjid, langsung ke rumah yatim, langsung kemana saja yang kira-kira ingin didistribusikan. Itu peluang sekali, Bapak dan Ibu, untuk anak-anak ada kegiatan, ayo cari hidup. Yang gaji. Pertanyaan, kalau udah kerja itu pasti ada yang gaji. Tapi kalau mau cari hidup ya kita melangkah untuk hidup yuk. Saat ini harus kita banting setir. Tadi malam saya baru dapat berita ada seorang pilot banting setir. Jadi kurir. Seorang pilot. Banyak sekali yang banting setir. Ivan Gunawan, siapa sih yang tidak kenal dengan Ivan Gunawan? Desainer kondang, presenter terkondang, banting setir, bikin peyek, jual online. Satu toples 200.000. Dan laku keras. Penjahit-penjahit disuruh goreng peyek. Banting setir. Ayo cari hidup, saat ini cari hidup. Bukan cari kerja. Kerja di mana? Kita cari, ayo. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Banyak sekali yang tidak bisa dihitung. Batasnya adalah langit. Untungnya juga akan banyak. Jadi SMK tolong nggak usah minta bagaimana caranya bisa menjadi pusat pelatihan. Nggak usah, langsung ambil inisiatif. Allah nanti yang mencatatnya. Lakukan itu secepatnya. Koordinir. Mudah-mudahan mereka masih di zona hijau. Saya mengeluarkan kuesioner ke SMK-SMK sebagian besar. Dia mengatakan siswa kami zero corona, Pak. Artinya hijau semua. Ayo kita lengkapin protokoler kesehatan pandemik. Pakai masker, ayo kita jalan. Jangan zona hijau terus kita terus mendok juga di kamar, di rumah. Kita perlu hidup, perlu makan kok. Yang tidak bisa masak, ayo beli sarden, kita buka, kita kasih jahe, kita goreng, jual nasi dengan sarden untuk buka puasa, untuk sahur, online, diantar. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Banyak sekali. Jadi dalam situasi sekarang, ayo, udahlah nggak usah mikir panjang-panjang. Ayo kita lakoni sing apik, yang bener, yang halal. Banyak orang sudah tidak bisa hidup dalam arti makan 3 kali. Sekarang hidup makan 1 kali sudah baik dalam situasi seperti ini. Ayo kita cari hidup. Prahidup. Nggak ada yang gaji kalau mau kerja kok. Kerja di mana? Setelah lulus punya sertifikat, ngelamar di mana? Nggak dapat segera, perut lapar. Kita ambil yang gampang. Kita bantu Pak Panji.
Kita all out. Langsung kita jalankan. Di situ ada hikmahnya. Kita ingin dapatkan rezeki, ayo kita modalnya rezeki, beri rezeki pada orang lain. Itu rohnya SMK, bangun desa. SMK bangun rasa. Kita rasa bersatu, yuk cari hidup. Orang desa itu kan cukup mencari hidup. Padi nggak laku, mboten napa-napa. Padi harganya jatuh, mboten napa-napa, sing penting kula urip. Itu basic. Alam saja mengikuti basic. Langit sekarang biru, itu basicnya. Laut sekarang biru, itu basicnya. Udara sekarang segar, itu basicnya. Kita kembali ke sana, ke basic. Basicnya kemana? Kembali ke desa. Kita bisa hidup kok. Kita bikin industri di rumah. Nggak usah nanya, bikin apa, cari solusi, ingin wirausaha, jangan nanya. Jangan nanya, lakukan. Bikin pisang goreng, ayo. Bikin intep goreng, ayo. Semua lakukan. 50 tahun yang lalu saya jualan telur, nggak nanya. Saya sama Bob Tadino jualan telur kiri kanan, nggak nanya. Saya nggak nanya bikin apa, sudah punya ayam bertelur, kita perlu hidup, Om. Om Bob Sadino almarhum waktu itu masih miskin. Bersama-sama dengan saya. Untuk hidup beli nasi sepiring. Hanya untuk itu tujuannya. Akhirnya kita jalankan, jual telur. Akhirnya telur banyak yang order, minta itulah. Begitu telur minta merica. Belilah bikin merica, ditumbuk, kasih mericanya. Setelah merica, dia minta lagi yang lain, minta kecapnya. Akhirnya muncullah supermarket Kemcik. Mulai dari nol. Tidak bertanya, lakukan. Lakukan. Melangkah. Jangan nunggu negara. Jangan nunggu bantuan dari negara. Saat ini negara sedang pusing. Ayo, lakukan yang termudah. Untuk hidup. Bukan untuk kerja, untuk hidup. Sama saatnya sekarang kita ikut saudara tua bagaimana sih? Bangun paling pagi, tidur paling malam, kita cari kerja keras, banting tulang. Untuk apa? Makan. Untuk apa? Hidup. Itu saja dulu. Saat ini. Beras zakat tolong dikelola dengan baik oleh SMK pertanian. Berapa banyak, berapa ratus SMK pertanian tersebar. Inisiasi, tolong. Sebarkan beras zakat beli dari petani. Beli dari petani supaya petaninya juga hidup. Harganya juga baik, jangan ditekan. Saya juga punya kebun, tapi saya nggak punya tanahnya. Hasilnya paling baik. Karena apa? Saya dekat dengan petani. Semua petani ingin jual ke tempat saya. Karena apa? Harganya yang terbaik. Itu loh kuncinya. Jadi, dapat sertifikat, what next? Dari pelatihan. Kerja di mana? Untuk hidup tidak perlu sertifikat. Saya ngomong jujur, ayo kita bantu Pak Panji. Pak Panji punya program seperti itu, ayo kita deklarasikan, Pak kami dukung Pak. Daerah mana saja Pak? Orang-orang korban PHK yang dari luar negeri sudah 80.000 pulang. Dia ikut kursus lagi online. Terus mau kerja di mana? Ayo cari hidup. Jualan pisang goreng, jualan sarden nasi. Ayo bikin sambal terasi. Ayo bikin petis. Petis di saset. Jual. Petis belum ada di saset. Indonesia gudangnya petis. Apalagi Sidoarjo kalau ada. Ayo. Saat ini sandang pangan. Saat ini sandang dan pangan yang dibutuhkan. Bubut-bubut nanti dulu. Itulah kurang lebih Pak Haryono. Hanya sekali yang perlu kita bikin lagi konsepnya lebih baik. Dan saya juga dengan senang anak-anak lulusan SMK sudah WA ke saya. Pak, saya ikutin linknya Pak. Pak ini Pak, jadi Pak Haris, ini banyak anak-anak
siswa SMK kelas 3 terutama. Mereka juga menyaksikan ini dikoordinir oleh kepala sekolah, waka kesiswaan, dan sebagainya. Jadi adik-adik yang sedang monitor, ayo nak jangan cengeng. Ngapain kerja ikut orang lain? Ngapain kerja bikin kaya orang lain? Mendingan bikin kaya ibumu yang sedang dagang itu loh. Orang konglomerat di Indonesia ini semua membantu orang tuanya dagang. Yang punya rokok Jarum, yang punya rokok Gudang Garam, itu dulu bapaknya miskin yang ngelinting rokok. Diteruskan anaknya, sekarang turunannya kaya. Tidak ada anak terus tiba-tiba kaya. Wonten. Mulai dari nol. Tidak usah takut, tidak usah banyak bertanya. Pak, dagang apa? Pak, tidak punya modal. Dikasih modal, sudah itu nggak dikerjakan. Sudah dagang, Dek? Belum, nggak tahu dagang apa. Dikasih tahu. Nah, dagang telo. Oh, nje, bulan depan tanya lagi, sudah dagang telo? Belum, nggak tahu nanti jualannya di mana. Kasih tahu lagi tempatnya. Nah, nanti kamu jualan di sana. Saya tunggu bulan depannya. Sudah jualan telo di sana? Belum. Yang bikin siapa? Jadi akhirnya nanya terus. Lebih baik mati kalau orang yang seperti itu. Ngerepotin negara. Ayo, SMK tidak boleh begitu. Lakukan apa yang bisa. Lakukan apa yang kamu bisa. Itu saja. Khususnya yang hubungannya dengan sandang dan pangan. Sandang dan pangan saat ini dibutuhkan. Punya uang nggak ada yang jual kebangetan. Ada banyak barang tapi nggak ada yang bisa beli. Ayo kita lakukan sesuatu. Itu bahaya resesi seperti itu nanti. Kita harus pikir sampai ke sana. Pak Aris, Pak Haryono, Pak Panji, ini sekedar ekspresi dari saya. Kita harus segera realita. Terima kasih Pak. Saya tunggu lagi yang lain. Oke, terima kasih Pak Marlok. Jadi sebenarnya banyak pertanyaan. Sebelumnya saya ingin menyampaikan tadi Pak Panji pamit untuk bergabung kembali di ruang sebelah karena ada rapat dengan BPKP. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Panji atas waktu yang diberikan. Nah, kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan nanti secara tertulis nanti kami sampaikan kepada Pak Panji. Jadi ada beberapa pertanyaan terkait dengan kapan pelatihan prakerja ini bisa dimulai atau bisa ditawarkan. Maka kawan-kawan kami sarankan untuk melihat kembali link yang di-share sama Pak Panji tadi ada di link prakerja.go.id. Sekali lagi, linknya prakerja.go.id itu bisa dibuka, di situ informasinya lengkap. Jadi bagaimana proses pendaftaran SMK kita menjadi pusat-pusat pelatihan kerja atau tempat pelatihan kerja, monggo silakan bisa dilihat di situ. Sekali lagi kami tekankan bahwa untuk SMK yang sudah memiliki BLUT, saya kira ini menjadi peluang bagus untuk kawan-kawan. Dan sebagaimana informasi sebelumnya itu untuk SMK swasta, terutama SMK swasta yang sudah cukup mampu, cukup kuat, bisa langsung menyelenggarakan itu dan langsung bisa mendaftarkan diri ke prakerja.go.id. Ini ada beberapa pertanyaan sekaligus kepada Marlok dari berbagai tempat ya. Kalau saya lihat di di catatan ini, bagaimana caranya kami gabung dengan SMK Prakerja? Dengan SMK Membangun Desa. Saya kira ini hal yang menarik bahwa SMK Membangun Desa ini platform SMK Membangun Desa itu adalah saya kira nanti akan kita bicarakan dengan Pak Marlok itu. Ya. Cuma dasarnya begini, SMK Membangun Desa seperti yang disampaikan Pak Marlok tadi adalah untuk menjawab tantangan bahwa keberadaan SMK di pedesaan itu penting untuk menghidupkan potensi ekonomi di pedesaan, untuk menghidupkan
kesempatan yang ada di pedesaan menjadi lebih besar. Jadi yang kalau tadinya itu sebagian besar anak-anak kita di pedesaan itu mencari lembaga-lembaga pendidikan yang ada selama ini di perkotaan, yang dulu namanya ST dan STM, sekarang mereka sudah ada di pedesaan setelah dilebur dan jumlahnya cukup berkembang baik. Ini kemudian dimanfaatkan untuk menjadi salah satu yang bisa dipergunakan sebagai jembatan untuk menjembatani perkembangan rural, urban, dan perkotaan, khususnya terkait dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah tersebut. Monggo silakan Pak Marlok. Terima kasih Pak Haris. Untuk sahabat saya yang berada dimanapun sedang memonitor, untuk mendapatkan, saya coba sedikit informasi saja, SMK-SMK yang ingin menjadi tempat pelatihan, tolong bisa hubungin Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Keladi. SMK Negeri 1 Bawah. Mereka sudah menjadi, katakanlah, peserta pelatihan. Telepon saja, minta informasi, atau nanti bisa email ke saya berikan nomor WA. Saya koreksi dulu, email saya itu sebenarnya adalah Gus Marlok, MARLOCK, nyambung, Gus Marlok, huruf kecil semua, langsung gmail.com. Untuk informasi lebih lengkap, yang belum punya bukunya, tolong WA, saya berikan nomor WA-nya, ke sekretariat. Sekretariat SMK Bangun Desa. Ini sifatnya gerakan mandiri, kerja sosial, tidak ada bantuan dari negara. Jadi tolong hubungin yang ingin terima bukunya, nanti akan dikirim soft copy-nya sesegera mungkin melalui WA. Tolong dicatat 0857, ulangin 0857 9991. Ulangin 9991 9075. 9075. Dengan Pak Wahyu, itu sekretariat SMK Bangun Desa, nanti akan dikirim bukunya sebagai guidance, sebagai bayangan, dan itu nanti tolong di print out, berikan kepada kepala desa, berikan kepada camat, berikan kepada bupati. Biasanya mereka senang sekali. Beberapa gubernur sudah punya. Dan perlu diketahui, paparan SMK Bangun Desa ini kami sudah dipanggil ke kantor staf kepresidenan, KSP, dan kami juga sudah diundang untuk paparan di Menko PMK, dan kami sudah memberikan paparan. Dan SMK Bangun Desa ini sudah diuji materi di Universitas Negeri Yogyakarta yang dipimpin oleh rektor langsung, Prof. Tris saat itu. Dan memang diakuin teori ini harus dijiwantahkan sampai ke desa. Pak Haris, untuk yang lain-lain, dalam waktu yang singkat ini pesan saya, mudah-mudahan ini juga sebentar lagi sudah azan zuhur. Pak Haris, kembali lagi kita harus bisa bikin SMK Bangun Desa corona. Situasi corona, ayo solusinya. Kita banting setir. Saya punya anak kerja di Hyatt Surabaya. Tahun lalu saya katakan, nak kamu pulang bikin dagangan saja. Akhirnya di PHK karena corona,
Dia pulang ke Tulungagung, sekarang dia jualan jus. Dan jusnya laku, dan dia buka lagi, counter lagi, buka lagi, counter lagi, buka counter lagi. Rezeki orang tidak tahu dari mana. Kita belikan rezeki dulu, baru bisa tahu. Demikian Pak Haris. Yang ingin bertanya silakan di WA di sekretariat tadi, atau langsung email ke saya, monggo. Pak Haris. Oke, terima kasih Pak Marlok informasinya. Jadi ada beberapa kawan-kawan juga menanyakan tentang SMK-SMK mana saja yang sudah bekerjasama. Ada beberapa yang bisa saya sebutkan yang sudah ini menjadi binaan pilot project dari Pak Marlok. SMK 1 Tengaran. Ya saya kira kawan-kawan kalau SMK 1 Tengaran dan untuk bidang beberapa kompetensi di sana bisa dijadikan sebagai alternatif untuk bisa dijadikan tempat studi banding. Kemudian SMK Pertanian SMK Pertanian Ungaran itu apa namanya Pak Marlok? Munadi. SMK Munadi. SMK Munadi, kemudian SMK Kedawung dan SMK Muhammadiyah Sukoharjo. Saya kira ini SMK-SMK yang sudah eksis dan sudah menjadi bagian dari SMK Bangun Desa dan berhasil menempatkan diri sebagai ujung tombak di wilayahnya masing-masing. Kawan-kawan yang saya hormati di seluruh Indonesia, karena waktu kita juga sudah cukup lama, ya sudah hampir 2 jam kita berdiskusi. Dan banyak informasi yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan informasi-informasi yang kita berikan ini cukup bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan, maka kesalahannya dari kami. Dan kalau ada hal yang lebih yang bisa kita ambil itu semata-mata karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan yang saya hormati di seluruh Indonesia, kawan-kawan di Direktorat. Mohon izin terakhir. Ya, monggo silakan Pak. Pak Haris, Ya, saya tambahkan di SMK Negeri 1 Adiwerna. Silakan dihubungin. SMK Muhammadiyah Kartosuro, silakan bisa dihubungi nanti untuk yang mereka yang sudah saya bina merasakan manfaatnya. Untuk ibu bapak yang lain yang ingin tahu lagi dari saya mohon untuk bisa buka kegiatan SMK Bangun Desa itu bisa dilihat di Instagram Peduli SMK. Itu lebih lengkap lagi, Instagram Peduli SMK. Setiap SMK sudah melaksanakan program SMK Bangun Desa, termasuk Ibu Ani Bondowoso. Ibu Ani Bondowoso mudah-mudahan monitor SMK Negeri 1 SPP. Mudah-mudahan monitor, itu juga getol. Bahkan ya SMK masuk hutan, ada hutan bisa dibikin kebun dan sebagainya. Kalau ini sudah waktunya untuk berpamit, saya akan mohon diri. Saya sebelumnya mohon maaf kalau ada khilaf kata dan tidak lengkap. Apalah arti waktu 1 jam untuk bisa merubah hidup? Jelas masih kurang. Tapi saya terbuka, silakan WA ke sekretariat kami. Dan buka di Instagram kami, Peduli SMK. Dan tolong di-follow. Itu banyak sekali informasi tentang kegiatan SMK Bangun Desa. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan yang berpuasa, saya ucapkan selamat berpuasa. Mudah-mudahan saya diberi kekuatan sampai 1 Syawal tiba. Dalam kesempatan yang ini saya ikut turut berduka cita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saudara kita Didi Kempot. Saya sedih. Padahal janjian sama saya
untuk mengadakan konser, membantu mencari dana, membantu orang-orang SMK korban PHK. Itu program saya dengan Didi Kempot. Tapi Allah Maha Tahu, lebih sayang dan dipanggil lebih dahulu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga husnul khotimah sahabat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marlok atas semua sharingnya. Semoga almarhum juga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan yang saya hormati, jadi sampailah kita di penghujung diskusi kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini benar-benar bermanfaat untuk membangun anak-anak, membangun Indonesia, membangun sumber daya manusia yang potensial, yang handal, yang profesional. Berangkat dari SMK, kita berjuang dari pinggir, kita bawa mereka menjadi pusat perhatian, kita bawa mereka menjadi yang tenaga-tenaga muda yang dapat diharapkan oleh bangsa dan negara di dalam seluruh proses pembangunan. Terima kasih akhirnya. Selamat berpisah, sampai ketemu. Mudah-mudahan besok di jam yang sama untuk mengikuti Vikon tentang SMK Pertanian dan memaksimalkan SMK Pertanian di dalam memelihara ketahanan pangan atau membangun ketahanan pangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya le. Apa era le? Saya nong betul. Hah? Mas Galih. Halo Mas Galih. Ya Pak. Mas Galih dicek persiapan untuk besok. Siapa? Ini kawan-kawan yang masih mendengarkan, jadi mohon dicatat itu Sekretariat SMK Bangun Desa. Ya. Sekretariat Dudi SMK. Jadi ini bisa menjadi sarana kita untuk memperkuat posisi SMK di dalam proses pembangunan. Oke Mas Galih ya, kita sholat dulu, dicek kesiapannya untuk besok Mas. Baik Pak. Ya, terima kasih Mas Dadan, terima kasih Pak Turijin, Pak Toto. Pak Bangkit, terima kasih. Yes. Ya Pak, sama-sama. Ya. Nanti dicek sekalian Pak Bangkit itu untuk persiapan besoknya. Iya Pak, bannernya juga belum ada soalnya. Oh, bannernya sudah ada, bannernya sudah saya terima, nanti saya coba dicek itu di tempatnya Mas Galih, saya kira Mas Robi sudah kirim ke saya juga. Sudah oke, sudah bagus. Ya, Pak. Oke, Pak Toto Sugiarto, terima kasih. Sekali lagi, Mas Dadan juga terima kasih. Sama-sama. Pak.